Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa jamaah Masjid Alumni IPB dan juga jamaah Kalam TV, kembali lagi bersama saya Bang Takwa dalam acara kajian syuruk spesial Ramadan, yang dimana program ini akan selalu ditayangkan di setiap waktu syuruk pada bulan Ramadan. Ya, dalam program ini juga kita banyak sekali menyajikan kajian-kajian keislaman seperti sirah nabawiyah, fikih, ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali kedatangan tamu istimewa, ya, Masya Allah, kedatangan Ustadz Naufal Mahfuz, ya, Dr. Naufal Mahfuz, MBMM, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat saya. Ya. Masya Allah ya. Baik pemirsa, jadi insya Allah tema kita kali ini itu berkaitan tentang integritas. Ya, bagaimana integritas ini bisa menjadi nilai utama dalam meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, sangat menarik sekali. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Naufal Mahfuz. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Takwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian dan juga Bang Takwa ini yang setia mengawal program ini ya. Tadi Bang Takwa sampaikan bahwa kajian kita pada kali ini adalah tentang integritas ya. Integritas sebagai nilai inti atau nilai utama dalam mencapai kesuksesan mulia atau tadi sukses dunia akhirat. Kita akan kaji sama-sama ya pada kali ini. Pemirsa sekalian dan Bang Takwa, saya memulai dari perintah menjalankan puasa ya. Jadi tentu pemirsa sekalian sangat familiar ya dengan ayat ini ya, Al-Baqarah ayat 183, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjalankan puasa ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini yang kita garis bawahi, agar kamu bertakwa. Nah, tentu kita selalu bertanya, orang yang takwa itu seperti apa sih? Gitu ya. Kalau jawaban ringkasnya ya tentu bagaimana dia menjalankan perintah Allah, kemudian menghindari larangan-larangannya. Itu yang utama, yang apa namanya sering kita dengar. Nah, sesungguhnya ada hal yang lebih detail lagi ya tentang definisi orang bertakwa. Kalau kita lihat di Al Imran ayat 15 sampai 17 ya, definisi orang bertakwa ini jelas sekali Allah sebutkan. Saya bacakan artinya saja. Jadi dalam ayat 15 ya, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, itu tersedia di sisi Allah, di sisi Tuhan, itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, ya, serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Ini ayat yang 15. Ayat yang 16 artinya, yaitu orang-orang, nah jadi kan kalau di atas itu orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Nah, ayat 16 nih yang menjelaskan. Yaitu orang-orang yang berdoa. Ya. Di situ disebutkan, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Itu jadi orang yang bertakwa, yang pertama kali ada orang-orang yang berdoa. Ya. Kemudian juga di ayat 17 ya. Itu yang pertama tadi, kemudian yang kedua, orang yang sabar, kemudian orang yang benar, ya. Orang yang taat, kemudian orang yang menginfakkan hartanya, ya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sahur atau sebelum subuh itu ya. Ya. Jadi kalau kita sarikan dari ayat Al Imran 15-17 tadi, alladzina yaquluna, ya, jadi orang-orang yang berdoa itu tadi. Kemudian as-sabirin, ya, orang-orang sabar tadi. As-sadiqin, orang-orang yang jujur, ya, berkata yang benar. Wal qanitin, ya, orang-orang yang patuh, ya. Wal munfiqin, orang-orang yang dermawan, ya kan? Kemudian wal mustaghfirin bil ashar, tadi orang-orang yang meminta ampun. Nah, saya coba elaborasi lagi. Jadi ketika kita melihat ciri-ciri orang yang bertakwa ini, ya, yang di ayat Al Imran 15-17 ini, tadi orang yang beriman dan berdoa itu saya, kalau dalam bahasa manajemennya itu kita sebut believers. Believers. Kemudian orang-orang yang sabar itu passion. Dan orang-orang yang jujur, honest. Ya. Dan orang-orang yang patuh itu obey. Orang-orang yang dermawan dan peduli itu care, ya, orang-orang yang care, peduli tadi.
wal munfikin tadi, dan orang-orang yang mustaghfirin. Mustaghfirin itu apa? Ya minta ampun. Minta ampun kan? Istighfar. Mengakui kesalahan. Nah, betul. Itu admit mistake. Jadi tadi believers, patient, honest, obey, care, dan admit mistake itu adalah ciri-ciri orang yang berintegritas kalau dalam manajemen, ilmu manajemen. Wah, jadi sebenarnya kalau kita kaji semua itu ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi itu yang menjadi titik bagaimana kita membuka ya bahwa integritas itu Al-Quran itu sudah mengajarkan kita untuk kita berintegritas. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang berintegritas. Tadi dengan ciri-ciri yang tadi itu. Nah, gitu ya. Nah sekarang tentu ada di mana nih dalam tubuh kita karakter itu atau ciri-ciri itu. Nah itu yang menarik. Kalau Bang Takwa dan pemirsa pernah melihat film Titanic, ya itu Titanic ya, kapal besar, ya, yang kemudian tenggelam. Tenggelamnya bukan terbalik saja, tapi terbelah. Itu karena menabrak apa itu, Bang Takwa? Batu es. Ya? Gunung es ya. Nah, kalau batu es itu buat buka puasa. Gitu, ya. Tapi kalau ini gunung es ya kan, gunung es. Nah, yang kelihatan itu yang atasnya saja kecil. Iya, ya kan? Yang besarnya itu yang kuat itu ada di bawah laut, di bawah permukaan laut maksud saya, bukan di bawah laut, di bawah permukaan laut. Nah itulah gambaran diri kita, diri kita. Jadi yang kelihatan itu kecil pengetahuan. Ya coba Bang Takwa ngelihat saya ini sekarang, pasti nggak tahu apa yang ada di dalam diri saya, belief saya, value saya, gitu kan? Yang diketahui kan pengetahuan saya, keterampilan saya, ya sedikit attitude atau behavior. Nah, tadi ciri-ciri takwa itu semuanya ada di dalam diri kita, yang kuat itu. Jadi kalau kita bagi gunung es itu, iceberg itu, yang atasnya itu pengetahuan dan keterampilan, yang bawahnya itu yang besar itu terdiri dari values, motif, traits, belief. Termasuk tadi itu sebagai believer, orang jujur kan nggak kelihatan dari wajahnya, ya kan? Betul, pasti attitude atau dari dalamnya, ya kan? Kemudian orang apalagi tadi mengakui kesalahan, apalagi, ya kan? Dia apalagi mustaghfirin itu. Mesti nggak mungkin dia pamer-pamerkan kemana, dia kan? Nah, itu ada di dalam. Hanya antara dia dengan Allah aja. Betul. Nah itu yang disebut karakter itu adanya di situ ya. Ya jadi, nah ini yang kemudian, namun ketika kita bertanya, bagaimana sih sebenarnya karakter integritas itu secara nyata gitu ya? Nah kita hanya bisa melihat dari ya orang-orang yang berintegritas. Nah, mungkin Bang Takwa punya atau pemirsa ya punya referensi siapa sebenarnya orang-orang yang berintegritas gitu ya. Tentu masing-masing punya referensi. Nah, di dalam kajian kali ini coba kita lihat beberapa pemimpin ya yang kemudian sifat-sifat integritasnya itu kelihatan dalam memimpin dan kegiatan sehari-harinya ya, dalam kehidupan sehari-harinya maksud saya seperti itu. Tentu kita melihat contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana integritas beliau ya, kemudian para Khulafaur Rasyidin ya, kemudian para founding fathers negara kita ya, banyak sekali yang menonjol integritasnya. Nah, seperti itu Bang Takwa ya. Nah, contohnya misalnya kalau sirah Rasul ya, sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah tentu pemirsa, teman-teman semua bisa mengkaji itu ya. Nah, saya ambil contoh satu peristiwa Sayyidina Umar ya, Umar bin Khattab ya, ketika waktu itu, jadi begini, Khalifah Umar itu ada kebiasaan yang sangat menurut saya ini patut dicontoh oleh para pemimpin. Jadi setelah salat malam, salat lail itu keluar. Belusukan. Kalau bahasa sekarang belusukan gitu ya. Keluar. Dan itu jadi istilah belusukan sebenarnya itu udah obsolete ya, dari dulu juga sudah ada gitu kan. Jadi keluar malam
itu kemudian menengok atau mengamati rakyatnya, umat gitu ya. Nah, suatu ketika habis sholat malam, beliau ditemani oleh seorang sahabat itu keluar, dan biasanya itu mendengar ada yang lagi sholat malam atau ada yang lagi apa gitu. Nah, ini kok sepi, dan lain-lain itu. Ternyata pada saat itu di wilayah itu Hijaz namanya, itu terjadi paceklik. Terjadi paceklik sehingga orang kelaparan sesungguhnya. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan hal itu, kemudian dia undang gubernur-gubernur yang lain ya, yang wilayah lain untuk membantu daerah Hijaz itu. Sehingga dikirimlah dari Hims, dari Mesir ya, dan lain-lain itu gubernur Mesir ya, gubernur Syam dan lain-lain ya. Waktu itu Amr bin As di gubernur Mesir, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, serta Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu gubernur Irak, kemudian mengirim bantuan gandum, pakaian dan seterusnya ke penduduk Hijaz itu. Ya, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang berintegritas. Dan kemudian karena ini harus ditanggulangi ya, dan nggak bisa sekali saja, maka kemudian setiap malam itu, setiap hari gitu ya, pemerintah di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini menyembelih 120 ekor kambing untuk itu tadi makanan itu, dan beliau turun tangan langsung menjamin kebutuhan pangan ya. Kalau sekarang ini ketahanan pangan gitu ya, penduduk itu, dan mengangkat itu bahan-bahan makanan, gandum sendiri, beliau sendiri ya? Nggak gitu. pakai bodyguard, nggak pakai yang lain, tentara atau apa gitu, nggak, beliau sendiri gitu kan, dan ikut memberi jamuan kepada terutama wanita dan anak-anak yang tadi ya kena musim paceklik itu ya. Jadi beliau sendiri yang mengirim ke rumah-rumah penduduk gitu ya, dan beliau bersumpah tidak akan makan daging. Beliau sampaikan pada kejadian dia akan makan daging sebelum seluruh umatnya itu terjamin pangannya atau makannya. Nah, itu integritas dari seorang Khalifah Umar. Jadi Khulafaur Rasyidin juga yang lain juga punya integritas sesuai dengan kondisi waktu itu ya. Itu yang dicontohkan oleh Khalifah Umar itu. Nah, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz ya. Khalifah ke-8 dari Kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, ini terkenal nih cerita ini yang jadi suatu ketika, suatu malam gitu ya, beliau sedang bekerja di ruang kerjanya di rumah, tentu ada lampu penerang gitu ya di situ. Nah, kemudian ketika beliau sedang asik bekerja itu ada pintu diketuk ya, ternyata beliau pikir tamu gitu ya, ternyata ya anaknya, ya tamu juga tapi anaknya gitu ya, tamu anaknya, kemudian disuruh duduk, dan anaknya kemudian, wahai anakku, ada apa menghadap ayah gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz waktu itu, anaknya bilang begini, saya ingin konsultasi ayah gitu. Nah, anakku, kamu mau berkonsultasi persoalan negara atau persoalan keluarga kita, gitu kan? Ini persoalan keluarga ayahanda. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz meniup lampunya, lampu penerang itu, kemudian gelap gulita. Kenapa ayahanda gelap gulita? Sebentar, kita ambil lampu kita sendiri. Kemudian diambil lampu sendiri. Nah, kemudian dinyalakan lampu yang tadi itu dimatikan. Nah, anaknya, kenapa ayahanda seperti ini? Karena kamu menghadap ayah itu untuk membicarakan masalah keluarga, bukan masalah negara. Kalau masalah negara tadi pakai lampu yang ayah tadi bekerja. Gitu kan. Sekarang karena kamu ingin bicara tentang masalah keluarga, ini pakai lampu keluarga kita itu. Jadi bagaimana kan kalau kita pikir berapa sih harganya itu ya, minyak gitu. Tapi inilah contoh integritas yang dilakukan. Dari hal yang kecil itu sudah berintegritas, apalagi kemudian hal-hal yang besar. Nah, itu yang dicontohkan oleh
Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya kepada keluarganya, dan itu sangat inspiratif ya kalau kita lakukan gitu ya. Iya. Karena banyak juga Pak, jadi orang memakai fasilitas kantor. Nah, untuk pribadinya sendiri. Iya. Nah ini nih. Ya itu hati-hati ya. Makanya misalnya nih kita bekerja di sebuah kantor gitu ya. Kemudian ada anak kita gitu ya, minta tolong gitu kan. Misalnya di rumah printer rusak. Diprintkan di kantor ayah aja. 5 lembar, 10 lembar, itu memang kantor perusahaan tidak akan bangkrut gitu ya dengan hal itu. Tapi bukan persoalan itunya sebenarnya. Betul. Ya apalagi kemudian maaf gitu ya pakai mobil atau BBM kantor untuk urusan keluarga. Untuk jalan-jalan gitu, Pak. Untuk jalan-jalan ya. Nah itu yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah tadi saya sampaikan juga ada contoh-contoh dari founding fathers ya atau para pendiri negara kita. Contohnya wakil presiden pertama kita, Bung Hatta itu juga. Jadi ada 2 peristiwa beliau yang sangat menginspirasi kita ya. Yang pertama ketika beliau menjadi wapres gitu ya, kedatangan ibunya. Nah, kedatangan ibunya, kemudian ibunya ingin dijemput di bandara, tentu kan sebagai seorang ibu pengen dijemput oleh anaknya gitu ya. Betul. Dan kemudian kebetulan waktu itu Bung Hatta itu sedang sibuk lah ya, atau sedang mengurus pemerintahan atau negara, sehingga diminta keponakannya untuk menjemput ibunya itu. Kemudian keponakannya bilang, kalau gitu saya pinjam mobil wapres ini untuk menjemput ibunya Bung Hatta ini kan, ya dia manggilnya nenek berarti ya, kalau ini kan keponakan, untuk menjemput nenek ini. Terus supaya juga nenek bangga bahwa anaknya ini sebagai wakil presiden, dijemput oleh mobil wakil presiden. Nah, akhirnya mobil justru mobil kantor justru dilarang oleh Bung Hatta. Jangan, itu fasilitas negara. Nah terus pakai mobil apa gitu, padahal Bung Hatta nggak punya mobil lain kecuali mobil dinas. Akhirnya ya sudah, saya pinjam mobil kamu gitu. Jadi dia pinjam mobil keponakan. Akhirnya keponakan baik, jadi dijemputlah oleh keponakannya itu. Nah itu salah satu contoh tadi ya yang Bang Taqwa sampaikan, bahwa alih-alih memakai fasilitas negara, tapi ini kemudian melarang keponakannya untuk memakai fasilitas negara. Itu satu kisah. Satu kisah lagi ketika sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang manusia, Bung Hatta juga kepingin sepatu yang bagus lah, sepatu yang mahal. Nah waktu itu mungkin sampai sekarang kali ya, merek saya sebut mereknya aja karena ini cerita ya, merek Belly itu cukup terkenal dan cukup mahal. Nah karena itu Bung Hatta kemudian menabung. Dirinya sendiri menabung untuk membeli sepatu itu. Padahal kalau seorang wapres ya tinggal perintah ajudannya, tolong belikan saya sepatu itu gitu kan. Nah, beliau tidak, dia menabung. Tapi tabungannya tidak pernah cukup. Karena ketika ada seseorang yang membutuhkan mendesak gitu ya, untuk urusan yang lebih mendesak, sakit dan lain-lain, tabungannya itu keluar lagi gitu kan. Nggak cukup-cukup gitu kan. Nah, tetapi Bung Hatta ini karena saking inginnya memiliki sepatu itu, ada guntingan, guntingan iklan, ada iklan dia gunting, dia taruh di dompetnya, bahwa dia akan membeli sepatu itu, sepatu idaman lah ya. Sepatu idaman. Tapi tidak terbeli sampai beliau wafat, sehingga keluarganya ketika beliau wafat, kemudian melihat di dalam dompetnya itu masih ada guntingan iklan sepatu Belly. Jadi bagaimana ketika kita ingin memiliki sesuatu yang memang kita idam-idamkan, yaitu memang harus dari uang kita sendiri, uang pribadi ya, bukan dari tadi fasilitas negara gitu kan. Nah itu kisah Bung Hatta yang sangat inspiratif ya. Sangat inspiratif sekali. Ada banyak cerita inspiratif lagi yang saya temui ya, amati dan juga saya baca ya dalam kisah-kisah biografi ya para pemimpin-pemimpin kita. Satu lagi dari Pak Natsir ya.
Pak Nasir ini Perdana Menteri pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi beliau juga pernah menjadi Menteri Penerangan pada zaman Soekarno. Jadi suatu ketika ada seorang profesor, George McTurhan Cahin ya, guru besar dari Universitas Cornell University, itu terkejut ketemu Pak Nasir. Kenapa tuh, Ustaz? Terkejutnya jas seorang menteri, gitu. Dia melihat seorang menteri pakai jas bertambal. Jadi ada tambalan mungkin karena sobek dan seterusnya, gitu kan. Nah sehingga dia heran, kok seorang menteri mau pakai jas yang bertambal, gitu kan. Tetapi karena memang itu masih bisa dipakai, gitu ya, dan masih layak ya, masih bagus dipakai oleh Pak Nasir dipakai. Akhirnya ketika Prof. Cahin itu menyampaikan hal tersebut, akhirnya para staf di Kementerian Penerangan ya, Departemen Penerangan waktu itu patungan itu Bang Takwa. Patungan beli jas buat menterinya supaya kelihatan jadi menteri. Jadi alih-alih dia minta gitu ya, tolong saya berikan jas yang terbaik gitu ya, tapi akhirnya sampai seperti itu. Dan ketika bekerja itu juga banyak yang mengamati. Beliau itu pakai baju batik, kok itu saja. Kalau batik kan misalnya seperti ini ya, motifnya itu saja, karena memang punya batiknya hanya itu. Jadi setiap bekerja batik warna biru waktu itu. Dan ada juga baju putih, kemudian ada tinta bekas noda tinta. Kan kelihatan. Gitu, setiap hari pakai baju. Jadi memang karena memang itu baju itu masih bisa dipakai, bukan karena apa-apa gitu. Nah itu salah satu integritas beliau. Beliau juga ketika selesai jadi Perdana Menteri ya, kemudian ada sisa, kalau sekarang istilahnya kalau di pejabat itu dana taktis. Nah, ada sisa dana taktis waktu itu, kata stafnya, Bapak ini sisa dana taktis yang menjadi hak Bapak. Oh bukan hak saya, itu hak Perdana Menteri. Nah karena itu masukkan dalam koperasi karyawan, jadi tidak dibawa pulang. Begitu juga ketika mengembalikan mobil dinas, ya kan? Jadi bersama supirnya waktu itu, jadi supirnya itu diminta membawa sepeda di belakangnya, menguntit ya, ketika maksudnya mengikuti, ketika sampai di istana, mobil itu dikembalikan dan pulangnya dengan sepeda. Ke rumah. Bukan rumah dinas ya, rumah dinasnya sudah ditinggal ke rumah pribadinya. Padahal beliau seorang menteri ya, Ustaz ya? Seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri ya? Waktu selesai Perdana Menteri. Jadi itulah integritas-integritas yang ditunjukkan oleh para founding father kita. Ada satu lagi yang menarik juga, nah ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX, juga dulu pernah menjadi wapres ya, pernah jadi wakil Perdana Menteri juga kalau nggak salah beliau. Nah, jadi ketika itu beliau ini hobi nonton sepak bola, kemudian ke stadion di Jogja itu ya, Kridosono, Mandala Kridosono, nonton bola. Nah, sebagai seorang pejabat kan tentu wartawan ini ya, mengikuti, mencari berita ini Pak Sri Sultan sedang apa ini, gitu kan. Akhirnya nonton bola bareng. Nah, ketika lagi nonton bola, nggak sengaja wartawan itu melihat kaos kaki dari Sri Sultan. Jadi Sri Sultan lagi membenahi kaos kakinya itu, Bang Takwa. Jadi kaos kaki itu dia benahi karetnya. Jadi kaos kakinya sudah kendor, kemudian pakai karet. Kalau zaman dulu itu kan, kalau kita kan kaos kaki kendor sedikit dibuang. Kalau dulu pakai karet gelang, itu kan. Dulu ayah saya juga saya lihat kalau ke kantor gitu, supaya kencang di atasnya itu kan, di betisnya. Itu seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ada bolong-bolongnya juga di kaos kaki itu. Jadi seorang Sri Sultan Raja ya, dan juga pejabat itu pemerintah waktu itu masih mau memakai itu, dan nggak malu ya, nggak malu, nggak masih bermanfaat ya, masih bisa dipakai ya, sampai kemudian tidak bisa dipakai sama sekali baru seperti itu Bang Takwa. Jadi contoh-contoh integritas dari beberapa
ini kita ya, apa namanya, para pemimpin kita itu. Nah, tentang integritas ini juga bisa dilakukan atau dapat kita lihat ketika mungkin Bank Taqwa ingat Piala Dunia Qatar 2022, akhir 22 itu. Nah, pemerintah Qatar sendiri waktu itu menyelenggarakannya dengan tanpa meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Ya. Bagaimana selama Piala Dunia itu tidak boleh ada alkohol, ya kan? Padahal yang namanya sponsor, pesta sepak bola itu pasti seperti itu. Yang pertama. Terus kemudian melarang LGBT, ya kan? Dan berikutnya lagi setiap tempat itu dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian juga hadis-hadis, ya. Dan pembukaannya juga kan diperdengarkan ayat Al-Quran itu. Nah, apakah kemudian mendapat tantangan? Iya, bahkan dari FIFA sendiri. Tapi kemudian karena bargainingnya kuat ya, memegang values itu, nilai-nilai integritas itu ya, terutama Islam. Nah, maka itu berjalan dengan baik. Bahkan kalau kita melihat ada 2 tim yang saya perhatikan, dia begitu ya ikut bertanding sepak bola tapi tidak melupakan nilai-nilai values ya. Misalnya kesebelasan Maroko, ya kan, kesebelasan Maroko setiap gol selebrasinya sujud. Nah, itu kan bagaimana tidak melupakan Tuhan, melupakan Allah ya, yang memberi kekuatan dan seterusnya, memberi petunjuk, bimbingan. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Mungkin Bank Taqwa masih ingat, setelah selesai menang atau biasanya di akhir pertandingan, akhirnya Maroko itu kan kalau nggak salah masuk semifinal itu kan, itu mencari ibunya, akhirnya cium tangan ibunya, peluk ibunya, tanda rasa syukur. Itu bagaimana juga bakti kepada orang tua kan. Jadi apa hubungan sepak bola dengan bakti orang tua? Nah, ini dilakukan oleh kesebelasan Maroko. Itu seperti itu ya. Jadi integritas itu dilakukan seperti itu. Ada satu lagi yang menarik, kesebelasan Jepang. Nah, ini Jepangnya kan disiplin, kebersihan dan lain-lain. Jadi ketika di ruang ganti, ya itu kesebelasan para pemain Jepang itu kemudian merapihkan semua, selesai pertandingan nih, merapikan semua dan terus mengucapkan 3 kata ya dalam berbagai bahasa ya, thank you dalam bahasa Inggris, kemudian arigato dalam bahasa Jepang dan syukran dalam bahasa Arab, ditaruh di situ. Jadi dia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menyediakan ini. Dan yang paling menarik ketika selesai, kemudian dia membungkuk ya, ojigi kalau dalam bahasa Jepang, dia menghormat kepada para penonton. Padahal dia kalah dari Kroasia waktu itu ya. Jadi integritas itu bisa dilakukan oleh siapapun ya. Artinya dalam budaya apapun ya, apalagi dalam ajaran Islam seperti itu. Itu Bang Taqwa. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, ini mungkin satu pertanyaan simpel nih Ustaz ya. Simpel saja. Kita kan lagi di bulan puasa nih Ustaz. Ya kan? Tentu ya namanya kita puasa ya pasti ada timbul rasa malas, terus mager gitu. Jadi kita jadi kaum berbahan lah. Iya. Itu bagaimana tips dari Ustadz biar kita bisa menjadi orang yang berintegritas nih selama di bulan Ramadan nih Ustadz? Iya. Ya tentu kan ketika kita beribadah atau berbuat apapun ya. Jadi integritas ini begini. Yang pertama, integritas itu adalah bagaimana kita satu kata ya, maksudnya perkataan kita dan perbuatan kita itu selaras. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu selaras. Jangan apa yang kita katakan kita tidak lakukan, misalnya seperti itu, atau sebaliknya. Nah, yang kedua lagi, integritas itu kan ihsan sebenarnya. Bagaimana ketika tidak ada orang yang melihat ya. Allah itu melihat kita, mengamati kita. Itu seperti itu integritas. Jadi kalau bicara bagaimana
memotivasi kita nih supaya ini ya Allah selalu mengamati kita, melihat kita dimanapun. Masya Seperti itu. Allah. Itu yang kemudian membuat kita bisa melakukan semua ya kegiatan kita itu dengan berintegritas. Itu. Ya. Oke, baik para pemirsa ya jamaah Masjid Almi IPB dan juga jamaah Kalam TV, ya Masya Allah ya kita telah mendengarkan ya penjelasan ya, mendengarkan juga ya kalam-kalam hikmah ya dari Ustadz kita, Ustadz ya Naufal Mahfudz ya tentang integritas ya. Bagaimana cara kita bisa ya berintegritas, mempunyai sifat integritas yang ini berkaitan dengan takwa, ya, dengan ketakwaan kita ya. Jadi semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin berintegritas kita ya. Maka ya semoga kita semua ya di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ya integritas kita dan kita juga bisa meningkatkan ketakwaan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya, baik itu saja ya para pemirsa, jika ingin ya menonton ya atau mendengarkan kajian-kajian lainnya maka saksikan terus hanya di Kalam TV. Saya Bang Takwa sebagai host dan narasumber istimewa saya Ustadz Naufal Mahfudz. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.